Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di rumahnya masing-masing. Semoga dengan mengawali berdoa kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam mencari ilmu, dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan pembelajaran berupa praktek, yaitu praktek membuat suatu bahasa pemrograman Pascal yang bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing, atau mungkin yang belum mendapatkan buku, kalian bisa download materinya pada menu bahan ajar yang bisa kalian download di e-learningnya masing-masing. Jika sudah kalian download, kalian bisa buka pada halaman 16. Bagi yang sudah punya buku, silahkan juga dibuka pada halaman 16. Itu ada lembar kerja siswa. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang nomor 2, yang poin C. Untuk yang nomor 1, karena kemarin sudah ada tugas untuk menginstal aplikasi program Pascal NID pada smartphone kalian, dan kemarin sudah saya kasih tahu untuk tidak menghapusnya karena aplikasi tersebut akan digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke nomor 2, yang poin C. Di situ kita disuruh untuk menulis kode bahasa pemrograman Pascal. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian ikuti video ini, karena yang ada di buku itu menggunakan aplikasi Free Pascal. Karena Free Pascal itu aplikasi yang ada pada komputer. Karena kita menggunakan smartphone, otomatis kita menggunakan aplikasi yang berbeda, tapi fungsinya juga sama, yaitu menggunakan aplikasi Pascal NID. Otomatis langkah-langkahnya nanti agak berbeda sedikit karena aplikasinya itu berbeda, jadi otomatis mungkin dari segi tampilannya atau menu-menunya atau ikon-ikonnya itu juga berbeda. Tapi intinya juga sama, kita membuat bahasa pemrograman Pascal. Langsung saja silahkan kalian ikuti. Langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi Pascal NID ini ya. Ini aplikasi Pascal NID, tinggal disentuh saja. Akan muncul tampilan Pascal NID seperti yang kalian lihat. Di situ kalian tinggal membuat file baru. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian tinggal membuat file baru. Caranya kalian tinggal menyentuh ikon open or create file ini. Tinggal disentuh saja, nanti akan muncul
tampilan baru. Nah, setelah itu kalian tinggal pencet tombol plus yang ada di bawah ini. Tinggal dipencet tombol plusnya. Setelah itu kalian pencet file baru ini. Kalian sentuh ikon file baru. Nah, di situ kalian disuruh untuk memberikan nama filenya. Misal nama filenya coba 1. Jadi silahkan kalian masukkan nama filenya. Nama filenya terserah kalian, tidak harus seperti saya. Kalau saya kasih nama coba 1, kalau kalian terserah diberi nama kalian sendiri masing-masing juga boleh, atau mungkin nama file yang lain juga boleh. Setelah itu, untuk pilihan yang di bawahnya itu biarkan standar saja, pilih yang program file. Setelah itu kita tinggal memencet tombol OK ini. Tinggal kita sentuh saja tombol OK-nya. Nah, setelah itu akan muncul bahasa pemrograman Pascal yang sudah tersedia. Ini kita tinggal sesuaikan saja yang ada di buku. Jadi kita tinggal sesuaikan saja yang ada di buku yang pada halaman 16 yang nomor 2 poin C. Kita sesuaikan saja. Yang atas sendiri adalah program pertamaku. Jadi tinggal coba 1 ini kita rubah menjadi program pertamaku. Setelah itu langsung baris kedua adalah begin. Jadi tidak menggunakan uses crt, otomatis uses crt ini kita hapus. Jadi langsung setelah program pertamaku itu langsung begin. Nah, ini berhubung begin sudah ada, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah write ln. Tinggal kita ketik saja write ln buka kurung tanda petik belajar Pascal tanda petik tutup kurung kemudian titik koma. Setelah itu selanjutnya adalah read ln titik koma, sudah ada, sudah tersedia. Kemudian kita ketik atau kita lanjutkan teks selanjutnya adalah n titik. Jadi ini sudah selesai, kita membuat bahasa pemrogramannya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian membuat suatu bahasa pemrograman itu bahasanya harus benar, dan juga simbol-simbol yang digunakan itu harus sesuai. Kalau jika di jika ada simbol titik koma, ya kalian beri titik koma. Jika ada tanda petik juga kalian kasih tanda petik. Jika ada tanda titik itu juga harus ada tanda titiknya. Jangan sampai diabaikan, karena itu nanti akan mempengaruhi bahasa pemrogramannya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penulisan bahasa pemrograman itu besar kecilnya tulisan itu tidak akan berpengaruh. Jadi misal ini tulisan program, tulisan program ini misal kalian buat P nya itu besar, itu nggak apa-apa, tidak masalah. Atau dibuat kecil juga nggak apa-apa, atau mungkin kalian buat kapital semua, jadi tulisan program itu semuanya huruf besar semua, itu juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau sudah selesai mengetik bahasa pemrogramannya, kita tinggal melakukan compile.
Compile itu kalau di buku kalian sudah ada istilah compile. Jadi compile itu apa? Itu sudah ada. Intinya compile itu untuk menerjemahkan dari bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. Jadi bisa juga dikatakan untuk mengecek bahasa pemrograman Pascal ini, jadi apakah sudah benar atau masih salah, itu juga bisa menggunakan ikon compile. Jadi yang perlu kita lakukan sebelum menjalankan program itu kita compile dulu. Jadi supaya kita tahu apakah bahasa pemrograman yang kita ketik ini apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Oke, langsung saja kita lakukan compile. Caranya adalah kalian tinggal sentuh saja tanda centang yang ada di atas ini. Ini tanda centang yang ada di atas ini itu adalah untuk melakukan compile. Silahkan disentuh. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan kalau kompilasi berhasil. Letaknya ada di bawah. Ini saya praktekkan lagi, saya lakukan lagi. Nanti silahkan kalian lihat di bawah itu, di sini sekitar sini itu ada pemberitahuan tentang kompilasi berhasil. Kalian bisa lihat ini kompilasi berhasil. Itu kalau bahasa pemrogramannya atau kode program yang kita ketik kalau sudah benar. Jika ada yang salah gimana? Misal ini saya edit dulu supaya kalian tahu untuk mencari kesalahan atau untuk membenarkan dari kesalahan program itu gimana. Jadi ini saya edit dulu, kemudian saya lakukan compile. Nah, jika ada kode program yang salah itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi muncul pemberitahuan kesalahan kompilasi. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini, yang paling atas sendiri ini ada line column. Di situ ada tulisan apa itu istilahnya, line titik 2 kolom, kemudian ada angka 3.2. Maksudnya apa? Line itu kan baris, kemudian kolom itu bisa dikatakan kolom atau mungkin bisa dikatakan karakter ya. Jadi misal line itu berarti bahasa pemrograman baris ketiga, kemudian kolomnya itu adalah kolom 2. Jadi intinya kalian cek saja line-nya saja, itu bisa kita ketahui nanti kesalahannya di mana. Jadi ini kan line-nya adalah 3, berarti kesalahannya ada pada baris 3. Nah, kita cek pada baris ketiga. Jadi kita hitung dari atas. Paling atas sendiri itu adalah baris 1, terus bawahnya baris 2, bawahnya lagi adalah baris 3. Kalian jangan melihat yang ada di pinggir sini, tapi kalian hitung dari atas. Ini baris 1, ini baris kedua, kemudian ini baris ketiga. Nah, tadi kan di pemberitahuan itu baris ketiga ada yang salah. Nah, kita coba cek dulu yang ada di buku. Kita cek dari mulai write ln, kemudian buka kurung, tanda petik 1, terus kemudian tulisan belajar Pascal, kemudian tanda petik 1, kemudian tutup kurung. Kemudian kalau di buku itu ada titik koma. Nah, berhubung yang kita ketik, yang saya ketik itu tadi tanda titik komanya tidak ada,
Jadi kan otomatis program ini akan salah karena kurang titik koma. Jadi baris ketiga ini ada yang salah karena kurang simbol titik koma. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi simbol-simbol yang ada itu juga harus disertakan atau juga harus ditulis, karena nanti akan berpengaruh ketika dikompil, karena itu akan berpengaruh sekali nanti. Jadi meskipun itu titik ataupun mungkin itu koma atau mungkin titik koma ataupun yang lain, jadi itu tetap harus diketik. Jadi ini kurang titik koma, kita beri titik koma dulu ya, seperti itu. Baru setelah selesai, setelah dibenarkan, itu kita compile lagi, kita lakukan compile lagi seperti tadi menggunakan ikon compile ini. Kita lakukan compile. Kalau sudah kompilasi berhasil, kalau sudah ada peringatan kompilasi berhasil, itu tandanya bahasa pemrograman kita sudah benar. Tetapi kalau masih muncul tulisan kesalahan kompilasi seperti tadi, muncul peringatan kesalahan kompilasi, berarti ada yang keliru. Jadi masih ada yang keliru. Jadi silahkan kalian cek lagi di status itu ada barisnya baris berapa, kemudian kalian cek pada baris tersebut, kemudian dicek pada buku atau dicocokkan pada buku apakah sudah sesuai atau ada yang kurang. Jadi itu silahkan dicek atau silahkan dibenarkan. Nah, setelah itu seperti biasa dikompil lagi sampai muncul pemberitahuan kalau kompilasi berhasil. Jadi itu kalau sudah muncul kompilasi berhasil, baru kita melakukan run atau istilahnya menjalankan programnya. Jadi kita akan menjalankan programnya jika kompilasi berhasil. Kalau masih salah, jangan dilakukan run karena tidak akan berhasil. Jadi sebelum program ini atau bahasa pemrograman ini sudah benar, jangan melakukan run atau jangan menjalankan programnya, karena bahasa pemrogramannya masih salah. Jadi nanti programnya tidak akan jalan. Jadi harus dibenarkan sampai muncul pemberitahuan kompilasi berhasil. Nah, baru kalau sudah berhasil kita bisa melakukan run atau bisa menjalankan programnya. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal sentuh ikon panah yang di sampingnya centang tadi atau sampingnya kompilasi ini yang saya tandai ini, itu untuk menjalankan program atau untuk melakukan run. Tinggal disentuh saja, nanti akan muncul tampilan baru atau sendiri, itu adalah file yang sudah kita buat tadi. Jadi nama file coba1.pas, kemudian ada tulisan, ini standarnya dari aplikasi Pascal. Nah, yang paling penting adalah paling bawah sendiri itu ada tulisan belajar Pascal ini. Jadi ada tulisan belajar Pascal ini. Jadi program yang kita buat tadi adalah hasilnya atau outputnya adalah belajar Pascal ini. Kenapa kok muncul tulisan belajar Pascal seperti ini? Karena tadi kan kita menuliskan instruksi write learn ini, write learn belajar Pascal. Nah, itu write learn itu kan instruksi untuk menuliskan. Jadi fungsinya write ln itu untuk menuliskan suatu teks. Nah, teksnya mana? Teksnya adalah belajar Pascal ini. Jadi ketika kita jalankan, ketika kita run, akan muncul tulisan belajar Pascal seperti ini. Jadi seperti itu
dalam membuat bahasa pemrograman simple saja, tidak terlalu rumit. Jadi kalau kalian pengen menjadi suatu atau pengen menjadi seorang programmer, itu dasarnya ya ini. Jadi kalian harus tahu dasarnya dulu. Kalian belajar bahasa pemrograman Pascal dulu. Nanti kalau sudah kalian kuasai, kalian bisa melanjutkan tingkat selanjutnya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui WA ataupun mungkin di e-learning yang sudah disediakan. Insya Allah nanti akan saya jawab. Mungkin itu untuk pembelajaran praktek hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk belajarnya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.